Lanjut ke Charles Vincent. Hadir Kak. Ya. Cornelius Titan. Hadir Kak. Ya. Devi Ramdhani. Belum hadir. Devina Brilianti. Hadir Kak. Ya. Lanjut ke Gunawan Rianto. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Haidar Hamdan. Hadir Kak. Lanjut ke Hartaji Ramjani. Hadir Kak. Hartaji mukanya. Ya. Oke. Lanjut ke Siva Kamila Hermaning Tias. Hadir Kak. Kamera kamu ketutup tangan mukanya. Oke. Lanjut ke Taskia Priyanggita. Oke. Lanjut ke Warda Rosdiva Ambari. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Widya Jati Lestari. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Jana Alia Nurkhaliza. Hadir Kak. Oke. Nah. Dibuka dulu kameranya ya, mau di SS, mau di screenshot. 2 3. Charles siapin dulu yuk doa. Ya, Kak. Ya. Teman-teman di Wisma, sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin ya. Nah, dari nomor ini kalian ada yang tahu nggak? Misalkan saya tahunya nomor 1 Kak, atau saya tahunya nomor 4. Ada yang tahu nggak dari nomor ini? 7 ovarium kan Kak? Boleh. Oke, nomor 7 ovarium misalkan, ada yang jawab. Terus ada yang tahu lagi nggak? Nomor 8. Kenapa? Nomor 8 testis. Ya, terus menurut kalian itu nggak apa-apa, salah ya. Kita berat. Kalau nggak ada yang mau jawab lagi, kita next nih. Ada yang lagi mau jawab? Testosteron Kak. Ya. Nomor 3. Nomor 3 tiroid. Iya, kelenjar tiroid. Gak apa-apa, jawab aja kelenjar tiroid. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita lihat tadi ada yang jawabinnya nomor 2 benar ya. Tadi, nah nomor 3 benar tiroid. Tadi nomor 8 sama 7 sama 8 ini sebenarnya benar, tapi dia termasuk kelenjar gonad. Nah, kita lihat ya dari nomor 1. Nomor 1 itu dinamakan kelenjar hipofisis ya. Nah, dari pengertian sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin adalah sistem yang terdiri atas kelenjar dan jaringan yang menghasilkan hormon. Nah, hormon yang merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh satu bagian tubuh yang mempengaruhi aktivitas kelenjar atau jaringan. Misalnya, karakteristik dari sistem endokrin ini adalah tidak memiliki saluran. Nah, jadi dia tuh nggak memiliki saluran dan mengekskresikan hormon langsung ke dalam aliran darah. Jadi nggak seperti kayak sistem ekskresi kemarin ya, dia tuh mempunyai saluran, sedangkan hormon ini dia kelenjar ini dia nggak mempunyai saluran. Dia langsung
diekskresikannya di dalam darah atau dialirkannya dengan darah gitu. Itu yang pertama letaknya kita bahas di lobus anterior atau lobus bagian depan, menghasilkan hormon. Yang pertama ini hipofisis ini bagian lobus anterior menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH yang fungsinya ini mengendalikan pertumbuhan sel, tulang, kartilago, mengatur laju sintesis protein serta mengatur Nah, sedangkan paratiroid ini menghasilkan hormon PTH atau hormon paratiroid hormon. PTH atau paratiroid hormon fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat. Membahas mengenai adrenal atau anak ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini terdiri atas bagian korteks atau bagian luar dan bagian dalam atau medula untuk sebuah pertahanan tubuh. Sedangkan pada yang ke-8 itu ada kelenjar kelamin atau tadi kelenjar gonad itu. Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, sedangkan testis itu menghasilkan hormon berupa testosteron. Dari kelenjar endokrin itu ada hipotalamus, terus pituitari, terus tiroid, paratiroid, adrenal, medula adrenal, pankreas, terus kelenjar gonad, tadi ada ovarium, terus ada timus dan ada kelenjar pineal. Kita bisa lihat ini ada video, kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya lagi. Reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Seperti halnya kunci cocok dengan gemboknya. Sisi Adi Wicaksono. Itu ada sel menghasil hormon. Nah, sel-sel yang dihasilkan itu dialirkan melalui cairan darah dan yang menjadi sel target akan diterima oleh reseptor. Nah, yang bukan sel target dia nggak diterima oleh reseptor. Oke, makasih Wicaksono. Nah, kita akan membahas mengenai pengaruh nafsa pada sistem koordinasi ya. Nah, tadi ada ganja. Nah, kita akan membahas mengenai nafsa dari ada ganja, ada rokok termasuk apa sih, ganja termasuk apa sih, sabu termasuk apa sih, dan ekstasi. Kita akan membahas mengenai ini. Nah, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat atau SSP. Nah, nafsa itu ada 3 macam. Ada narkotika, ada psikotropika, dan zat adiktif. Pada narkotika ini yaitu obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, atau mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya ada ganja, sabu, dan ekstasi. Nah, jenis nafsa itu ada macam-macamnya. Ada yang ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Nafsa itu ada dampak buruknya nih ya. Yang pertama ada gangguan fisik. Jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama, jadi berbeda-beda ya. Menghasilkan akibat, efeknya itu berbeda-beda dari masing-masing orang itu dan masing-masing zat itu juga. Yaitu gejalanya berhenti menggunakan obat, yaitu ada rasa sakit di sekujur tubuh. Selanjutnya ada menghancurkan denyut nadi, jantung, dan paru-paru, mengganggu sistem metabolisme ya. Secara tidak langsung tuh kalian jika mengkonsumsi nafsa itu akan mengganggu sistem metabolisme kalian. Selanjutnya ada psikologisnya, itu dampaknya itu ada kemampuan berpikir rasional itu akan menurun. Jadi kemampuan kalian untuk berpikir akan menurunnya karena apa sih? Karena kan diganggu oleh obat tersebut. Obat tersebut berpengaruh terhadap metabolisme. Ketika sudah masuk dalam tubuh maka akan berpengaruh sama sistem sarafnya, sistem saraf akan berpengaruh terhadap proses nutrisi kalian di dalam otak itu akan terganggu, mengacaukan sistem saraf pusatnya. Kedua itu ada ketergantungan psikologis. Jadi kalian bisa lihat ataupun ada di berita kayak misalkan orang jika mengkonsumsi narkoba itu, misalkan contohnya dia jika mengkonsumsi sekali maka akan mau lagi seperti itu.
Nah, udah saya. Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kalau konsumsi alkohol itu bisa bikin mabuk? Iya. Masuk zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Jadi mekanismenya itu ketika kita konsumsi zat adiktif, terus masuk ke pencernaan, lalu diserap di pembuluh darah. Di pembuluh darah ini keluar hormon dopamin dan serotonin. Nah, hormon ini yang bikin kita ngerasa melaihan. Masuk ke otak. Nah, itu yang bahaya, bisa merusak saraf dan sistem koordinasi juga. Oke, makasih Siva. Narkoba sama yang halusinasi itu ada kaitannya ke sistem hormon tuh gimana? Nah, tuh. Tahu saya mah kalau narkoba emang gitu Bu. Emang kalau konsumsi narkoba kan bakal apa ya, ngefly ibaratnya gitu. Apa? Ya itu bikin pikiran melayang gitu. Iya, kenapa? Tadi Devi nanya kenapa? Tadi kan udah ngejelasin. Oh kenapa bisa ngefly gitu ya? Iya, kenapa sih gitu? Karena itu apa Bu? Karena zat yang ada di narkoba itu membuat reseptor di otak itu mengeluarkan zat bernama neurotransmitter. Jadi ada efek ngefly gitu Bu, gitu. Enggak, saya masih bingung kayak hormon dipengaruhi apa kayak pola tidur gitu Kak. Emang iya Kak? Hormon dipengaruhi pola tidur emang iya. Apa pengaruh kebiasaan tidur gitu sama hormon? Soalnya saya tidurnya malam Kak. Kamu tidur malam jam berapa dulu? Pagi lu Mamin tidurnya pagi. Devi jangan buka kartu. Jam 2 tidurnya Kak. Buka aja deh. Wah, Cakes juga. kamu pusreng ya? Nonton drakor Kak. Ardo itu mah Kak. Siapa? Pusreng siapa? Ardo. Tuh Karina Kak. Oh, kita sebenarnya tidur yang baik itu tubuh itu memerlukan waktu 8 jam ya. Nah, kenapa sih harus 8 jam? Kenapa kita tidur harus kayak butuhnya 8 jam gitu? Yang baiknya itu 8 jam dan tidur itu misalkan nggak boleh otomatis kalian tuh tidur paling baik tuh jam 11 lah gitu. Kalau misalkan kalian jam 1 jam 2 masih bergadang akan berpengaruh terhadap sel kita gitu. Kan ketika kita tidur ataupun sel itu tubuh akan apa? Akan membelah, sel itu akan berpengaruh terhadap sel darah merahnya, eritrositnya kita. Eritrositnya itu ketika tubuh kekurangan oksigen, maka oksigen itu didapat dari sel darah merah kan, dari eritrosit. Ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau oksigen, maka tubuh itu akan kekurangan nutrisi. Ketika tubuh kekurangan nutrisi tersebut, maka akan berpengaruh terhadap apa? Yang pertama dari sistem sarafnya kan, yang kedua dari sistem apa lagi? Dari sistem hormonnya. Kenapa? Karena kan tadi bisa dijelaskan, ketika nutrisi itu berkurang, ketika pasokan oksigen itu berkurang, maka akan berpengaruh terhadap metabolismenya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah jelas sampai di sini? Dicukupkan? Cukup. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan ya kalian. Pola makannya diatur juga, tetap olahraga, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Oke. Jangan lupa belajar juga ya. Tetap semangat intinya. Akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama.